Saya dapat cerita inspirasi dari seorang bernama Dr. Gamal Al bin Said, anak muda Indonesia yang kuliah di Inggris. Ya, dia itu kalau lagi UTS, dia nelpon ibundanya, ibu, saya mau UTS. Apa yang dilakukan ibundanya? Sholat 2 rakaat, mendoakan anaknya. Nah, ini disebut dengan tirakat. Ibadah-ibadah tidak seperti biasanya. Nah, ini orang tua perlu kita, saya juga sebagai orang tua, kita semuanya perlu tirakat-tirakat yang banyak ya untuk anak-anak kita. Nah, kemudian yang berikutnya, menyediakan lingkungan yang islami. Nah, islami satu, sudah kita titipkan di pondok. Yang kedua, buat lingkungan di rumah, yang islami juga di rumah. Nah, kalau putri-putrinya di pondok pakai jilbab, otomatis pasti ibunda juga ketika aktivitas di lingkungan di masyarakat juga pakai jilbab. Ya, jangan sampai anak-anaknya pakai jilbab rapat di pondok, uminya, ibunya belanja sayur pakai celana futsal bapaknya, pakai kaos futsal bapaknya. Ya tidak ya, saya yakin di bundanya tidak ada yang demikian. Kemudian kasih sayang perhatian, agar membutuhkan perhatian dan kasih sayang, membangun kepercayaan diri. Maka ayah bunda sekalian, nanti kalau ananda siswa-siswi santri ikhwan akhwat pulang pas liburan, ya barangkali ini hanya masukan saja. Yang santri akhwat minta ajak jalan dengan ayahnya, ya jalan sambil ngobrol dan sebagainya. Kenapa? Ini sangat membantu dalam menguatkan karakter-karakter mereka. Waktu liburan, banyak-banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Jangan hari pertama sampai hari ke-15 hari pertama keliling sana sini-sini, gak ada waktu kumpul bersama, makan bareng bersama, tidak ada, maka jangan. Buat agenda-agenda yang memungkinkan kita berkumpul bersama di momentum itu. Sehingga apa? Betul-betul berkesan masa-masa mereka itu mendapatkan sentuhan kasih sayang dari ayah, dari bunda itu betul-betul yang luar biasa. Kita orang tua sebagai bapak misalkan itu harus memainkan peran menjadi cinta pertama anak kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, biarkan mereka curhat kepada kita, pancing aja curhat apa gini. Kemudian jangan kemudian langsung dihakimi, jangan, dengarkan saja. Kenapa? Karena mereka membutuhkan telinga-telinga yang banyak untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Kemudian yang ketujuh, mendoakan. Nah, tidak pernah bosan kita berdoa. Ya, doa agar anak-anak kita diberikan kebaikan, anak-anak kita diberikan kesehatan dan sebagainya. Dan doa-doa terbaik dari ayah bunda sekalian selalu dipanjatkan untuk anak-anak kita yang sedang belajar di pondok. Nah, ini materi berkaitan dengan peran orang tua. Nah, yang terakhir, ayah bunda sekalian, saya tidak tampilkan di slide tentang saya akan menyampaikan tipe orang tua. Dan nanti ayah bunda ada di poin yang mana nih? Tipe-tipe orang tua yang ini sangat menentukan keberhasilan proses belajar anak-anak. Yang pertama, ada tipe orang tua itu otoriter. Ya, ada satu ungkapan, kesalahan kita adalah mendidik anak pengen seperti gaya kita di masa lalu. Padahal masa sekarang itu ada media, ada ini dan sebagainya. Kamu nggak boleh pakai handphone, kamu nggak boleh pegang HP, kamu nggak boleh. Kenapa? Bapak ibu dulu nggak ada handphone. Tidak, ayah bunda sekalian. Sekarang zamannya boleh dikenalkan. Yang nggak boleh itu apa? Berlebihan. Gitu ya. Nah, tipe orang otoriter itu cirinya apa? Satu, punya aturan yang kuat sekali dia, tanpa kompromi. Nah, yang kedua, menggunakan hukuman keras. Di otoriter itu aturannya kuat, punya hukuman yang keras untuk mendisiplinkan anak. Tidak memberikan ruang dialog. Ini yang ketiga nih. Tidak memberikan ruang dialog atau diskusi dengan anak. Gak ada dialog, gak ada, pokoknya perintah laksanakan. Ini otoriter. Anak-anak gak bisa dikasih kesempatan untuk dialog. Maka dampaknya apa? Anak nurut tapi merasa tertekan. Waktu bersama orang tua ya bunda, dia nurut tapi merasa tertekan. Dampaknya apa? Ketika dia nanti sekolahnya naik level, kuliah misalkan jauh dari orang tua, itu masa di mana mereka seperti burung yang dilepaskan. Oh, dia mencoba dunia luar segala macamnya. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Yang kedua, dampak buruknya apa? Anak ini nggak kreatif. Mau kreatif sedikit takut. Anak megang obeng, tiba-tiba dimarahin. Nanti kamu kena ini, nanti kamu kena ini. Padahal itu anak penasaran. Lihat misalkan ada radio yang rusak, pengen dibongkar otak-atik ngeliat bapaknya, tapi langsung dimarahin, nggak boleh. Maka anak-anak nggak punya kreativitas dia. Dia takut mau ini itu, takut nanti dimarahin dan lain sebagainya. Kemudian
Pandangan Islam bagaimana terhadap orang-orang yang otoriter? Allah sampaikan, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah menyayangi orang-orang yang menyayangi orang lain. Artinya apa? Lemah lembut kepada keluarganya. Nah, yang kedua, tipikal orang tua yang kedua itu orang tua permitif atau permisif. Permitif atau permisif. Cirinya apa? Aturannya terlalu longgar, ya bisa digoyang-goyang gitu ya aturannya itu. Bisa digoyang ini mah gampang-gampang, misalkan begitu. Bapak mah gampang ini mah bisa dinego, bisa dinego. Nah, itu. Kedua, memberikan kebebasan mutlak kepada anak tanpa pengawasan. Ini tipe orang tua permitif nih. Jadi anak dikasih kebebasan tanpa diawasi, sudah pakai handphone terserah, pakai motor terserah, beli uangnya mau jalan kemana pun terserah. Ini tipikal orang tua permisif. Ini kurang bagus. Kenapa? Memberikan suatu tanpa ada pengawasan. Kebebasan, pokoknya bebas mau ngapa-ngapain juga nggak dilarang. Nah, ini orang tua permisif ya. Dampaknya apa ya Bunda? Jelas, aturan yang nggak ketat tuh anak menjadi tidak disiplin. Ya. Dan sulit memahami batasan-batasannya. Kemudian kedua apa? Potensi menjadi egois. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu diturutin. Para santri, saya berpesan, ketika Anda meminta sesuatu ke orang tua, tidak diberikan secara langsung, itu bukan tanda nggak sayang, tapi orang tua memiliki satu analisa, memiliki satu penilaian bahwa ini belum pantas loh. Anak SMP itu belum pantas loh pegang, misalkan motor di jalan raya. Anak SMP itu belum pantas loh nyetir, misalkan. Orang tua melarang itu ada kebaikan deh. Jadi jangan dikira ketika orang tua melarang sesuatu itu mereka nggak cinta, tidak. Kalau nggak cinta sudah dari dulu, ya. Tapi mereka menunda keinginan kita. Mereka tahu persis kapan saatnya Anda pakai motor, kapan saatnya Anda pakai mobil, kapan ada saatnya Anda pakai handphone dan lain sebagainya. Maka ini perlu kita perhatikan. Ini orang tua yang ketiga. Kedua. Nah, yang ketiga, tipe orang tua demokratis. Nah, atau autoritatif, ya, demokratis atau autoritatif. Menegakkan aturan dengan memberikan alasan yang jelas. Kenapa sih Mi? Kok aku nggak boleh main HP terus seharian? Kasih penjelasan. Nah, main HP seharian efeknya nggak bagus. Satu, radiasi ke mata. Yang kedua, banyak waktu terbuang sia-sia. Nanti ada saatnya main HP, ada saatnya beribadah, ada saatnya main. Terus kasih penjelasan. Yang penjelasan itu biar bisa diterima oleh mereka. Jadi tidak seolah serta-merta orang tua melarang selesai. Tidak, tapi melarangnya itu ada hal-hal yang perlu disampaikan. Kemudian mengajak anak berdialog. Meskipun ayah sudah punya keputusan, ajak mereka dialog. Misalkan ayahnya siapa gitu ya, Abi Adi Kurniawan nih kelihatan di sana. Misalkan mau beli mobil, uang sudah cukup di Pajero. Tapi nanya ke anaknya, Dek, Abi mau beli mobil, bagusnya apa ya? Bagusnya ini, Bi. Keren, kecil. Tapi kalau kecil nanti nggak muat ke pondok. Gimana kalau Abi beli yang Pajero yang gede itu? Biar nanjak ke pesantren tuh enteng banget gitu ya. Sambil bisa ngobrol gitu. Oh ya sudah gitu. Ya sudah beli itu aja. Nah ini kan nggak punya pilihan sebenarnya. Tapi melibatkan anak dalam dialog. Itu anak itu bapaknya luar biasa loh ya bunda sekalian kalau kita ajak dialog itu. Kita dengarkan. Apalagi anak-anak SMP itu kalau ajak dialog luar biasa. Coba perhatikan kalau santri itu pulang. Anak saya juga SMP bunda sekalian kelas 3. Itu kalau ngobrol itu sampai Z diceritain semua itu. Nah, perempuan tuh suka ngobrolnya, dengarkan saja. Ajak dialog mereka, libatkan mereka dalam sesuatu yang membutuhkan musyawarah di rumah. Kemudian menerapkan disiplin dengan kasih sayang dan penghargaan. Ya, boleh kita memberikan suatu hadiah ya. Mas kalau subuhnya ke masjid selama seminggu kasih hadiah beli bakso, nggak apa-apa. Ini kan memancing untuk mereka beribadah. Nanti lama-lama dia akan menemukan makna sesungguhnya kenapa kok harus ke masjid. Itu nanti akan dengan berjalannya waktu akan ditemukan. Tapi untuk menstimulus mereka, nah ini perlu sekali. Misalkan boleh main handphone dengan catatan subuhnya ke masjid, main handphonenya 15 menit, misalkan seperti itu. Silahkan. Nah, apa sih dampaknya demokratis? Satu, anak percaya diri dan mampu mengambil keputusan. Kenapa? Terbiasa dialog dengan orang tuanya. Terbiasa ngobrol, diskusi, mencari kesepakatan bersama.
memahami pentingnya aturan di sini. Maka dalam pandangan Islam, tipe ini mendekati ajaran Islam nih. Orang tua demokratis ini. Ngajak anak, diskusi, bisa bersama dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, orang tua acuh tak acuh atau neglectful namanya. Acuh tak acuh. Tidak peduli dengan kebutuhan emosional maupun fisik anak. Nggak peduli saya, yang penting saya kerja, dapat uang banyak, kasih ke ibunya, sekolah anak sama yang benar. Nggak bisa begitu, tapi harus ada waktu bagaimana kita bersama dengan mereka. Harus kita ngobrol, harus kita sharing dan lain sebagainya. Dia tidak terlibat dalam kehidupan anaknya itu. Ya, nggak mau tahu ya, maka bagaimana agar kita tahu ya banyak diskusi dengan mereka. Kalau begitu nanti dampaknya anak itu nggak merasa nggak dihargai, nggak dikasih dapat kasih sayang dari orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya acuh tak acuh. Dan kemudian yang kelima, yang terakhir, ibu dan sekalian, orang tua yang bertipikal overprotective parent. Artinya apa? Kayak helikopter itu orang tua itu. Terlalu melindungi anak hingga membatasi eksplorasi dan kemandirian mereka. Anak mau hujan-hujanan, jangan nanti sakit. Anak pegang ini, jangan nanti kena. Apa-apa jangan. Lantas bagaimana anak ini akan bisa dia berdamai dengan lingkungannya yang selalu tumbuh. Lingkungan ini kan selalu tumbuh, Bapak Ibu sekalian. Teknologi ini semakin tumbuh, maka satu sikap yang tidak bijak juga ketika kita membatasi untuk tidak boleh memainkan teknologi. Tidak. Kita ajari mereka, kita kenalkan mereka. Dan justru ini menjadi bagian yang yang penting dalam kehidupan kita di masa modern ini. Kita berikan mereka kesempatan dengan aturan yang jelas, dengan pendampingan yang jelas, kemudian dampak resiko juga kita sampaikan. Apa sih resikonya naik motor kalau belum dapat surat SIM misalkan? Apa sih resikonya kalau pakai motor ugal-ugalan? Apa sih resikonya kalau pakai motor yang knalpotnya dicopot, belakangnya diganti itu? Zalimi orang di belakangnya dan lain sebagainya. Nah, ayo mudah sekalian, ini tipikal-tipikal orang tua yang ada dalam psikologi. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang tua terbaik bagi putra-putri kita. Ayo mudah sekalian, barangkali ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak sampai siang ya, karena ada satu agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada anak-anak kita untuk semangat belajar, kita juga semangat beribadah, karena ada korelasinya ya, semangat ibadah orang tua dengan hasil pelajaran anak itu korelasinya sangat kuat sekali. Orang tua yang rajin ibadah maka akan dibantu oleh Allah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik dan lain sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan ke Ustaz Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.